Gua kemarin-kemarin ngeliat ya guys, di sosmed tuh orang pada komplain sama MBG mereka di sekolah. Gak enak lah, hambar lah. Dan kalian tahu nggak guys, masalahnya tuh di mana? Masalahnya itu karena bukan gua yang masak guys. Kalian udah ngeliat sendiri kan guys, gua dari 2 video sebelumnya tuh udah sejago apa masaknya. Makanya gue yakin kalau gue yang masakin MBG-nya, pasti kalian bakal makan sampai habis kan guys. Jadi ya, pemerintah Indonesia, saya tahu kalian nonton video ini. Gua bakal kasih top 10 alasan kenapa PT CV UMKM Kopi Sihir Animation Ltd Tbk Megacorp harus dikasih sertifikat dapur MBG. Dan sebagai bukti kemampuan tata boga gua yang luar biasa ini, buat 7 hari ke depan, gua dan temen gua yang namanya John bakal nyoba masak dan makan makanan yang kita masak sendiri dengan budget MBG, yaitu Rp10.000 per makanan. Buat masing-masing dari 7 harinya itu kita bakal bikin 7 makanan yang berbeda. Mulai dari makanan yang emang kelihatan banget keterbatasan budgetnya, sampai makanan 10.000 yang pakai kaviar harga 1 juta. Iya bener, bahannya pakai kaviar 1 juta, tapi makanannya total harganya masih budget MBG. Terus sebelum mulai video ini, gue mau disclaimer dulu. Ini video bukan pro atau kontra dari program MBG ini. Gue bukan politisi, nggak ngerti budget negara. Dan ntar mungkin dari video ini kalian juga bakal ngerti kalau gue tuh bukan chef dan juga bukan ahli gizi. Terus karena itu juga, nggak kayak video 7 hari makanan gue yang lain. Ini gue nggak bakal full 7 hari cuman makan budget 10.000. Soalnya gue nggak mau hemat budget MBG buat boros budget BPJS. Makanya ini video tuh bener-bener penasaran aja. Kayak pakai budget 10.000 tuh emang dapat apaan sih kalau misalkan buat makan? Jadi ya, di hari pertama kita nyobain yang paling nggak lain dulu aja. Waktu lagi ngeriset buat video ini, gue nemu pidato presiden kita yang ini. Dan ini tuh bikin gue agak mikir, lah emang iya ya lele, nasi segala macemnya harganya bisa di bawah 10.000? Soalnya gue lumayan sering makan pecel lele kan, dan gue nggak inget sekalipun itu harganya bisa deket-deket 10.000 kalau lengkap. Cuman ya kita kan nggak tahu harga modal per porsinya berapa ya, makanya ya kalau nggak usah lama-lama gue langsung bikin daftar belanja. Gue pompa sepeda lama yang udah nggak pernah gue pakai ini, terus gue langsung idaten jam ke pasar. Jadi gue beli 4 lele harganya 15.000. Terus gue juga beli lauk lain kayak tahu, tempe, selada, terus juga ketumbar, bawang, garam sama kunyit buat bumbunya. Lah, itu aja tuh totalnya udah jauh banget dari budget tempe. Iya, harganya lebih dari 10.000. Tapi kan ini bukan cuman jadi 1 porsi gitu. Dan ya kan gak mungkin. Masa gua ke tukang sayur beli selada cuman 2 lembar itu gua bakal langsung digebukin pakai brokoli guys. Sampai di rumah gua langsung siapin bumbunya. Dan gua bikin kayak bumbu kuning standar yang biasa di tukang pecel lele. Terus itu juga gua pakai buat marinasiin tahu, tempe sama lelenya. Gak lama teman gua si John datang dan dia bakal bantuin gua masak. Jujur, ini mungkin kedengarannya sedikit menyedihkan ya. Cuman pecel lele ini itu tuh salah satu makanan paling serem yang pernah gue masak. Karena gini, sebagai orang yang kayaknya di bawah rata-rata skill masaknya, gue tuh takut banget setiap kali masak pakai minyak panas. Soalnya kayak gue tuh nggak pernah paham minyak panas tuh reaksinya bakal kayak gimana setiap kali gue masukin bahan masakan. Kayak kadang-kadang gue taruh kentang buat digoreng tuh kayak biasa aja, nggak kenapa-napa. Tapi kadang-kadang juga gue taruh daging buat digoreng dan tiba-tiba pokoknya setiap kali gue pengen masak pakai minyak panas tuh kayak random aja gitu minyaknya mau ngapain. Rasanya tuh kayak masak pakai bom, tau gak? Jadi ya si John bantuin gue naruh tempe sama tahunya. Dan kayak yang kalian lihat di sini, dia sendiri aja tuh kayak nggak berani dan dia pakai jaket buat tutupin tangannya gitu ya. Gue menjauh dikit aja. Sasa lele. God bless. Ya. Hati-hati lu, jangan. Emak gua yang di dapur tuh kayak geleng-geleng kepala ngeliatin kita berdua masak lelenya. Tapi gila, itu gua bener-bener takut pol. Pas gua masukin lelenya tuh gua sampai kayak ke belakang banget, tau gak? Dan kan rambut gua panjang ya, itu gua turunin semua poni gua buat jadi perisai buat muka gua dari minyak-minyak yang meletik ini. Dan gua pakai HP gua juga buat perisai tambahan. Itu dari POV emak gua tuh udah bener-bener kayak kuntilanak masak pecel lele. Jadi ya semua effort masak itu hasilnya kayak gini. Dapatnya jauh lebih banyak dari yang gua kira, terutama di tahu sama tempenya. Terus ini juga breakdown harganya. Tapi jujur ya, rasanya tuh sangat amat B aja. Sayangnya gue bukan anak orang kaya yang pertama kali nyobain makan pecel lele seumur hidup. Jadi ya gue gak bisa kayak, oh my god ini pertama kali, ini rasanya spesial banget. Gak, ini gak ada spesial-spesialnya sama sekali buat gue. Tapi ya meskipun gak spesial, gue ngerasa kayak pecel lele ini tuh salah satu makanan yang paling tanda kutip Indonesia banget. Bukan karena ini lebih enak daripada makanan Indonesia lain kayak rendang atau rawon, itu enggak. Cuman
Ya karena nggak banyak makanan yang semurah ini dan selengkap ini. Dan kadang-kadang menurut gue tuh nggak semua makanan itu harus wah gila enak banget. Nggak. Kadang-kadang makanan yang bisa kompromi dengan lambung yang lapar dan dompet yang tipis tuh udah lebih dari cukup. Dan ya itulah maksud gue tadi. Soalnya gue yakin ini tuh salah satu makanan yang udah ngasih makan dan nutrisi ratusan juta orang Indonesia. Makanya menurut gue kayak masuk akal aja sih dijadiin bagian dari MBG tadi. Tapi ya tetap aja sih kayak kurang spesial dan terlalu mainstream. Oleh karena itu, di hari kedua, gua dan John mau makan sesuatu yang aneh. Tetap seporsi 10.000 dan gua ada kayak ide yang menurut gua lumayan menarik buat dicoba di hari kedua ini. Soalnya pas gua lagi nyari contoh makanan MBG yang dibagiin di sekolah, gua nemu banyak banget yang ngasih buah kan. Dan ya nggak ada salahnya, cuman ya buahnya tuh mainstream banget guys. Apel lah, pisang lah, melon lah, oke lah kalau misalkan buat MBG. Tapi buat video ini gua mau yang menarik. Dan disinilah ide gua muncul. Kalau tadi pecel lele itu salah satu makanan yang paling Indonesia, gua tahu apa makanan yang lebih lokal lagi daripada itu. Ya apalagi guys, kalau bukan kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara sawit. Dulu waktu zaman kakek masih di sekolah tahun 2019, dekat sekolah gua itu ada yang nanam kayak pohon sawit. Bukan kebun ya, cuman kayak 2 pohon sawit kayak buat hiasan atau apa gua nggak ngerti. Dan dari dulu gue mikir, itu buah sawit bisa dimakan gak sih? Gue sempet tanya ke bokap gue dulu dan dia bilang ya nggak bisa, itu buat minyak gitu. Argumen yang baik ayahanda. Namun apakah ayahanda sudah mempertimbangkan sebuah fakta? Jika kalau nggak bisa dimakan, kenapa warnanya merah? Kan semua yang warnanya merah bisa dimakan. Makanya gue sama John tuh sekarang mau nyobain. Jadi dengan sepeda terpercaya gue langsung goes ke pasar lagi. Dan ternyata buah sawit gak ada yang jual di pasar guys. Kaget sih gue soalnya ya gue kira karena untungnya ada yang jual online. Jadi ya papa mau 2. Anjir mahal ya, iya udah 1 aja. Sawitnya nyampenya agak lama karena gue belinya lokasinya agak jauh dari tempat gue. Dan untung aja buahnya gak busuk pas sampai di gue. Bokap gue tuh ngeliat pas gue lagi nge-unboxing kan buat videoin ke toko online-nya. Dan dia kayaknya gak inget soal percakapan kita dulu yang soal gue nanyain buah sawit bisa dimakan atau enggak. Soalnya dia langsung nanya ke gue, ini buat apa gue beli sawit gitu. Dan pas gue bilang buat dimakan bareng temen, itu dia langsung pasang muka. Jadi ya si John datang lagi ke rumah gua dan gua nggak ngasih tahu dia kali ini kita bakal makan apa di hari kedua. Buat hari kedua John. Apaan tuh? Ini yang bakal kita makan. Menurut lo apa John? Gua nggak tahu apaan. Coba makan sih. Itu apa anjir? Ini apaan? Apaan? Bentuknya udah. Ini namanya sawit. Hah? Gue pikir sawit kelapa loh. Ini kelapa aja, kelapa kecil. Sumpah, ini bisa buat MBG jadi. Ini segini 20.000. 1 orang kita bisa dapat segini nih. Nah. Wow. Oke guys, jadi ini kita udah selesai kita cuci. Jadi terus lagi kotor lagi dong, nggak bisa cuci anjir. Udah, itu gue motongnya gimana? Ya udah sih nggak apa-apa, juga nggak kotor-kotor amat sebenarnya. Kayak buah salak kan, gila. Ini keras banget aja tapi gua kira kayak empuk loh. Gue potong ya. Coba potong. Apa? Gue potong apa? Itu. Gue motongnya gak jelas juga. Coba lu buka. Warnanya kayak dari warnanya kayak kelihatan manis ya gue. Apa manisnya? Gue nggak tahu mana yang dimakan. Gue menyium. Bentar gue cium dulu bawahnya. Apa harus direbus ya Jen? Apa rebus saya ini? Ini katanya buah ya, bukan sayuran. Coba lu makan. Kok gua? Apaan gua? Hah? Coba dulu. Apa gua motong kecil aja. Nih, segini aja dah. Emang ini dimakan yang kuning-kuning ya? Gua mana tahu mana dimakan. Coba. Gua jilat dulu ya. Ini kayak gabus. Ya coba makan sekarang. Wah, iya Jan, ini mahal Jan, buah ini Jan semua. Coba ya makan sendiri. Segitu doang, apaan lah. Tadi gue lebih parah dari lu ya. Wah, ini makanan, oi. Inget gak boleh mubazir. Wah, lu gak makan banyak ini, yang dikira gue gak tahu anjir. Lu juga makan banyak harusnya anjir. Gue coba ya guys ya. Isinya guys. Nih, gue coba.
Oke, bentar. Gak separah yang gua kira rasanya. Gak. Mulut gue jadi berminyak anjir. Oke. Gak separah yang gua kira. Rasanya kayak buah pir anjir. Iya. Gue tuh gak suka teksturnya. Teksturnya yang aneh banget, luar biasa. Teksturnya, gue paling gak suka teksturnya. Jan, masih banyak Jan, lu nggak? Ih, apa maksud lu? Ah, itu kayak kecoa ngambang ya. Woi. Oke, sebenarnya rasanya nggak seburuk yang gua kira. Cuman teksturnya tuh aneh banget. Kayak keras, berserabut, terus berminyak banget. Dan gak separah belut agar-agar yang pernah kita masak sih ya, jujur. Dan ya gue yakin ini pasti kalau misalkan diolah dikit pasti bisa lah dimakan. Jadi ya gue ada ngide dikit nih. Gimana kalau buahnya kita rebus? Guys, oke guys, kita bakal eksperimen. Kata si John dikasih garam. Kita lihat nih bakal enak atau enggak nih ya. Apalah. Kita kasih garam ya guys. Astaga, sebanyak itu ya. Emang kebanyakan. Kok gue darah tinggi ya. Oh iya. Siapa tahu gue menemukan resep baru yang lebih enak dibandingkan ini. Terus ini dimasukin ke MBG, enak di sekolah dekat rumah kita dan A few moments later. Gue lupa lagi ngerebus sawit. Anjir. Fuck. Kita gara-gara kelamaan main TikTok anjir. Fuck. John, oh my god, sawit kita panas. Macam mana nih? Bagaimana ini? Kok airnya berubah warna? Oh iya juga ya. Jangan ngejudge dulu John. Siapa tahu rasanya enak luar biasa. Enggak, itu tengahnya kayak biji gitu John. Ayo, nunggu merah gini. Ini apaan lah? Minyak. Nih, gue makan serabut aja lah. Lah, barang kulitnya lah. Apa barang kulitnya? Hati-hati jangan kena penyakit sawit gila. Ayo, menyawit gila. Oh my god. Gimana John rasanya? Tapi sumpah kayak ubi anjir ya dah. Dalamnya anjir tuh ini berminyak banget, Cok. Iya anjir. Udah gue cuci loh, no. Udah lo makan aja kulitnya itu. Gue coba ya. Dia sampai ke toilet. Oke, gua akuin yang ini salah. Gua terlalu banyak ngida. Abis direbus, sawit ini tuh rasanya langsung jadi aneh banget. Teksturnya tuh kayak ubi. Terus berminyaknya itu jadi parah banget abis direbus. Tapi yang bikin parah, rasanya tuh gua nggak tahu kenapa. Abis direbus langsung berubah jadi kayak rasa rumput gitu. Aneh banget, gua langsung kayak enek terus langsung gua cuci mulut gua. Jadi ya, sayangnya hari kedua ini tuh kayak rada gagal total sih. Hari ketiga. Sedihnya hari ini si John gak bisa ikut masak dan makan bareng kita. Dia ada masalah perut dikit dan ya gue yakin gak ada hubungannya sama sawit kemarin. Lagian juga hari ini kita gak ada sawit-sawitan lagi. Dan kalian tahu gak? 10.000 buat makan itu kayak ngingetin gue sama jajanan yang suka ada di depan sekolah gitu. Gak tau ya zaman sekarang masih ada atau enggak. Cuman dulu pas zaman gue sekolah itu gue demen banget beli papeda telur sama abang-abang yang jualan depan sekolah gue. Terus gue sendiri juga udah pernah bikin video masakin papeda ini. Cuman ya video itu udah dari pas zaman Spinosaurus masih jalan di Bekasi. Dan ya sebenarnya papeda itu kan makanan tradisional Indonesia dari daerah Maluku sama Papua ya. Tapi papeda itu aslinya bukan kayak papeda telur yang biasa dijual di abang-abang. Gue mungkin agak salah di sini soalnya gue bukan sejarawan jadi ya mohon maaf. Tapi setahu gue yang versi telur itu kayak versi modern yang udah dimodifnya. Soalnya papeda tuh aslinya kayak sagu kental aja dan biasanya dimakan pakai kuah ikan kuning. Jadi ya versi ini yang pengen gue masak di hari ketiga ini. Cuman sayangnya pas gue lagi riset buat bahan-bahannya, ternyata ikan yang biasanya dipakai buat kuah kuning papeda ini itu tuh jauh banget di atas budget gue harganya. Jadi ya sekarang gue cuman punya satu solusi. Sampai di pasar gue tanya-tanya ke abang yang jual ikan yang paling murah selain lele itu apa. Karena hari pertama gue udah lele gue agak bosen. Dan dia nunjukin gue ke satu ikan namanya ikan salem. Gue jujur baru pertama kali ngeliat dan ya karena gue jarang belanja di pasar sih ya, kelihatannya kayak ikan sih. Jadi ya gue beli 3 harganya 20.000. Sampai di rumah gue kayak agak dioceh-ocehin sama emak gue soalnya dia bilang ini tuh kayak kurang enak kalau dijadiin sop. Tapi ya udahlah ya udah kebeli terlanjur dan ya kapan sih gue pernah gagal masaknya cuman gara-gara gue nggak dengerin kata orang tua gue. Dengan loot yang gue dapetin abis ngalahin tukang sayur di pasar, gue pun langsung mulai bikin kuah kuningnya dulu. Cabe keriting, serai, lengkuas, kunyit, kemiri, daun salam, jahe, be putih, dan be merah. Dan totalnya harganya jadi segini guys.
Gua potong-potong, terus gua masukin blender, terus gua tumis dan gua nggak pakai blender, blendernya nggak gua tumis. Dan abis gua cium mau gosong dikit, baru gua masukin ikannya dan gua masak sampai matang. Hasilnya sebelum gua bikin papedanya tuh kayak gini. Di sini jujur gua kayak agak sedikit nyesel nggak dengerin emak gua, soalnya gua nggak tahu kenapa, tapi sop kuah kuningnya itu tuh amis banget baunya. Dan di sini tuh gua udah kayak ngebayangin, gua makan sop baunya amis, ditambahin papeda yang teksturnya kayak slime. Ini gue kemakan gak ya? Tapi ya, gak apa-apa. Gue yakin gimana pun rasanya pasti gak bakal seenggak enak kayak belut agar-agar atau sawit rebus. Jadi pakai sagu yang gue jarah dari warung bokap gue, harganya segini. Gue mulai bikin papedanya. Bikinnya gampang banget, cuman sagu dikasih air, diaduk-aduk, terus tuangin air mendidih, dan ya langsung jadi gitu. Jadi ya, abis gue tata, hasil papeda kuah kuningnya kayak begini. Jujur secara visual, menurut gue tuh udah oke banget buat percobaan pertama. Cuman aromanya aja yang gue bener-bener gak suka banget. Tapi ya ini udah jadi makanannya. Segimanapun gue punya perasaan gak enak, satu-satunya buat tahu ini tuh enak atau enggak, itu buat dicobain. Jadi ya, gimana rasanya? Gua kaget banget. Soalnya rasanya enak. Awalnya gue tadi mikir gue bakal cobain sedikit papedanya, terus sop ikannya dikit dan langsung wewe gitu ya, gue nggak makan. Tapi enggak, rasa dari sop papedanya ini itu tuh jauh lebih enak dari aromanya. Daging ikannya juga rasanya oke banget. Cuman yang bener-bener jadi bintang di masakannya ini itu tuh papedanya. Soalnya menurut gue, meskipun nggak terlalu kayak gimana rasanya ya, cuman kayak sagu sama air, tapi teksturnya ini bener-bener ngebalansin banget kuah sama ikannya ini. Dan papeda ini tuh bisa nemenin rasa gurih dari kuah dan ikannya ini tanpa dia bertabrakan sama profil rasa dan tekstur dari kuah kuningnya, ataupun dia terlalu nyerap rasa dari kuahnya sampai papeda ini tuh gak punya karakter sendiri. Jadi ya ini tuh abis sampai bersih piringnya gue makan, dan gue yakin ntar ke depannya pasti gue bakal bikin lagi. Gue tuh emang suka banget kan ya sama papeda telur yang biasanya dijual di depan sekolah, tapi gue bener-bener gak nyangka makanan aslinya tuh seenak ini guys. Dan gue bener-bener sangat amat menyarankan kalian buat nyoba seenggaknya gantiin nasi pakai papeda ini. Soalnya ini tuh bener-bener ekonomis banget, jauh lebih murah daripada nasi menurut gue, dan ya segenggam aja sagu bisa jadi banyak banget papeda gitu kan. Dan praktis juga bikinnya, cuman butuh air sama kompor doang buat manesin. Jadi ya makanan hari ketiga ini tuh bener-bener ngagetin gua, tapi kaget bagus sih sebenarnya. Di hari keempat, lidah gua jujur masih rada-rada kangen sama jajanan zaman sekolah. Dan gua nggak tahu kalian sadar atau nggak, cuman dari tadi semua masakan yang gua dan John bikin itu masakan asin semua. Kecuali buah sawit yang tadi. Itu bukan asin, itu rasanya terkutuk. Jadi buat hari ini gue pengen coba bikin sesuatu yang manis-manis. Soalnya selain papeda telur, salah satu jajanan yang paling gue demen juga itu es doger. Terus dari dulu juga gue kayak penasaran banget nih gimana cara bikin es doger ini. Jadi ya kayak biasa gue riset dulu. Dan kayaknya gampang banget sih ya bikinnya. Cuman butuh gula, es pewarna makanan, sama santan. Cuman ada satu hal yang bikin gue agak risih, yaitu butuh alat nyerut esnya. Dan alam semesta itu telah memberkati gue dengan dua pilihan di sini, yaitu alat serut yang kayu ini, sama satu lagi itu alat yang pakai mesin. Awalnya gue mikir ya, karena gue gak bakal sering-sering amat bikin beginian, mendingan gue beli yang kayu aja soalnya ya lebih murah. Cuman pas gua ngeliat gimana cara orang makainya di YouTube, itu kayu dengan pisau tajam di tengahnya. Terus orang itu pakai tenaga keras buat ngedorong esnya itu yang licin buat diserut di atasnya. Dan gua udah ngebayangin dengan tangan gua yang super letoy ini, terus juga gua yang orangnya nggak hati-hati banget. Ujung-ujungnya gue beli yang pakai mesin aja. Soalnya abis gue hitung-hitung, itu yang kayu kalau bareng biaya ambulan sama dokternya bakal lebih mahal juga ujungnya daripada yang mesin serut esnya. Dan biar gak bosan-bosan banget, karena kita juga masih punya kerenggangan budget, gue bakal beli ketan hitam, alpukat, sama pacar Cina buat pelengkap dari es doger ini. Tapi jujur ya, gue yang cindo aja itu gak paham kenapa namanya pacar Cina. Kayak apa hubungannya ini bulat-bulat sama pacar Cina? Karena random banget aja gitu namanya. Ya bodo amat lah. Gula, santan, air masuk ke dalam panci di atas kompor dan gua rebus. Karena emak gue nanam daun pandan di atas, jadi ya gue masukin beberapa ke panci biar wangi. Tapi ya kalau misalnya lu pengen beli juga, ini sebenarnya harganya cuma kayak beberapa ratus perak doang gitu. Jadi ya abis sirup es dogernya beres, ketannya matang, sama pacar Cinanya udah ngembang full, gue baru mulai serut esnya. Jujur meskipun gue belinya yang mesin, tapi gue kayak masih agak-agak takut ya kenapa-napa. Soalnya pas gue masukin esnya tuh, ini tuh mesinnya berisik banget terus bergetar kencang gitu ya. Gue takut meledak tau gak. Tapi abis gue paham gimana cara makainya, itu neken ngedorong esnya ke grinder
gerindra besinya buat diserut itu satisfying banget. Ketok-ketok, masukin gerindra, terus nyang, langsung jadi semua. Jadi ya abis itu gue campurin es yang tadi sama sirup es dogernya, dan gue tata bareng ketan hitam sama pacar Cinanya. Dan hasilnya kayak begini. Secara visual, rasa sama aromanya menurut gue ini udah kayak plek ketiplek, mirip banget sama es doger yang sering gue beli di depan sekolah zaman dulu. Gak ada yang terlalu wow atau gimana gitu ya. Ya soalnya ini es doger ya es doger gitu. Cuman meskipun gak spesial di lidah, tapi es doger ini spesial di sini. Di tulang rusuk bang, di hati kok. Dulu tuh kan gak setiap hari ya abang es doger jualan di depan sekolah gua. Dan dengan ketidakpastian itu pun gua masih inget, setiap istirahat gua masih nahan lapar, nyimpen terus duit jajan gua buat segelintir harapan abang es doger itu jualan hari itu. Cuman ya meskipun ini spesial buat gua, tapi ya ini nggak mungkin sih bisa dijadiin MBG. Soalnya selain karena es doger ini itu nyampe ke ruang kelas, gua yakin udah berubah jadi susu doger. Itu juga karena MBG kan harusnya bernutrisi ya. Sedangkan es doger ini tuh kayak nggak ada nutrisinya sama sekali. Ntar bukan jadi makanan bergizi gratis, jadinya makanan bergula gratis. Hari kelima. Kalau kalian sadar, itu dari kemarin-kemarin makanan yang gua dan John bikin itu semuanya makanan dari Indonesia. Dan masuk akal, soalnya kan kalau makanannya lokal berarti bahannya lokal, yang artinya lebih murah. Tapi masa iya sih nggak ada makanan dari luar negeri yang bisa kita bikin di bawah 10.000 per porsi? Dan ternyata ada. Terus bukan cuma ada, tapi makanan ini lumayan spesial. Soalnya sejarah sekitar makanan ini itu tuh dalam dan unik banget. Dan ya gue ngomongin soal makanan yang namanya hardtack. Bagi kalian yang hobi ngikutin sejarah, mungkin udah sering ngedenger nama makanan yang ini. Tapi bagi kalian yang nggak tahu, gue bakal kasih penjelasan sejarah yang sangat super duper singkat buat hardtack ini. Jadi orang zaman dulu kan Nono punya kulkas. Tapi orang zaman dulu yes mau makan seger. Dan kalau mereka lagi di atas kapal berlayar berbulan-bulan, buah, daging, roti, semuanya Nono bisa dimakan. Sedangkan kalau mereka tidak yes makan, mati anjing. Makanya oleh karena itu hardtack ini diciptakan. Jadi ya ini tuh biskuit roti yang keras banget. Cuman karena keras dan keringnya itu, biskuit hardtack ini tuh bisa bertahan lama banget tanpa kulkas. Kalau kalian simpen di tempat kering dan nutupnya bener, itu gua nggak bercanda ya, dia bisa bertahan sampai belasan tahun. Bahannya juga murah banget, cuman terigu, air, sama garam. Jadi ya udah pasti bakal jauh di bawah 10.000 harganya. Oh ya, fun fact juga kalau misalnya kalian nonton Frieren, hardtack itu sempat cameo di animenya yang pas mereka makan roti tapi sound efeknya kayak mereka lagi ngegiling batu bata. Ya itu hardtack. Jadi ya buat hari kelima ini, John akhirnya bisa datang lagi ke rumah gua dan dia bakal bantuin gua bikin hardtacknya. Kita mulai dari adonannya dulu, dan jujur ini jauh lebih ribet dari yang gua kira. Adonan kita tuh kayak terlalu encer gitu. Dan ujungnya kita tambahin lagi tepungnya terus sampai hampir kayak 2 kali lipat lebih mungkin ya. Aduk terus John. Aduh, capek gua. Masih lengket gak? Coba, lu kayak Tambahin. Kata lu lem bikinnya pakai terigu gak? Hah? Lem bikinnya pakai terigu. Nggak mungkin dia kali. Wah, mau lengket banget anjing gua. Kurang berarti ini, tambahin lagi. Gua nggak tahu antara kurang atau emang gua ngaduk kayak jelek ya. Emang ngaduk bisa kayak gimana lagi anjir? Tahu mungkin ada teknik gak jelasnya ya. Tambahin lagi. Gua mungkin gua pelit. Kalau gua pelintirin bisa kali. Cuman gua ngerasa kayak kita bikin adonannya jadi kebanyakan. Jadi ya abis kita bikin cetakan hardtack ya, sisa-sisa dari adonan yang gak kepake itu kita bikin buat jadi bentuk custom gitu. Gua bikin karakter gua pakai adonannya, dan ini tuh mukanya agak susah bikinnya, tapi ya lumayan lah ya. Si John awalnya pengen bikin batu, kayak batu gede bulat gitu ya. Cuman abis gua kasih tahu, kayaknya kalau tebel gitu dalamnya nggak mateng, dia jadinya bikin kayak bentuk pizza gitu. Gua juga nggak ngerti sih kenapa. Abis itu semua beres, kita taruh di loyang dan kita panggang di oven sekitar 4 jam. 2 jam buat tiap sisi. Jadi akhirnya hardtacknya jadi guys. Ini bener-bener keras banget kayak batu. Itu panas lagi. Ini karakter gue nih. Panas. Masih ada mukanya, lihat guys. Yo, coba keras banget kan? Ini kayak gula tapi Wah, jadi beneran batu gua enggak percaya. anjir iya. Hasilnya main ya? Apa ini dok? Jujur meskipun kita nggak terlalu ngikutin resepnya, tapi hasilnya menurut gua berhasil lah. Dan ini kayak mirip plek ketiplek sama hardtack yang ada di internet. Dan dari suaranya aja tuh ini kalian pasti udah tahu ini tuh biskuit keras banget.
Gua sama John tuh pas pengen makan, kita tuh susah banget mau tekin hartek ini. Dan itu bikin gua bener-bener mikir sih. Kan zaman dulu tuh bajak laut banyak yang giginya pada ompong-ompong gitu ya. Apa itu gara-gara kebanyakan makan hartek ini kali ya? Dan rasanya ya sangat amat luar biasa hambar. Nih guys, cobain ya. Ini tadi kita gue potek beneran. Nah, kalian dengerin gue kunyah. Kayak makan batu aja. Lebih keras daripada kerupuk. Sebenarnya rasanya kayak biasa aja, nggak ada rasa sih gitu Kayak tawar banget, nggak ada rasa. Nenek moyang kita makan ini kan. Kita juga nggak ada ekspektasi gimana-gimana sih rasanya. Makanan ini tuh kan diciptain bukan gara-gara tepung, garam, sama air tuh bisa dikombinasiin jadi hidangan super lezat yang bisa manjain lidah, itu enggak. Melainkan hartek ini tuh diciptain manusia karena rasa tepung hambar dari biskuit yang sekeras batu ini, itu tuh rasanya lebih enak daripada mati kelaparan di atas kapal yang berlayar berbulan-bulan muterin dunia. Makanya menurut gua kayak pecel lele di awal tadi, hartek ini tuh meskipun bukan makanan yang terenak, tapi tetap makanan yang spesial banget sih. Dan gua sama John setuju-setuju aja kalau dimasukin ke menu MBG, karena ya selain harganya yang super duper luar biasa murah, tapi makanan ini juga punya jejak sejarah yang jauh banget dan udah ngebantuin umat manusia dari beratus-ratus tahun yang lalu. Cuman ya kalau sampai dimasukin ke MBG beneran sih ya, ini nggak ada hubungannya sama sekali ya, ini nggak ada hubungannya ya. Tapi gue sama John tiba-tiba ngide pengen bikin bisnis dokter gigi di sekitar sekolah-sekolah. Hari ke-6. Jujur di hari ke-6 ini gue masih sedikit kurang puas sama apa yang udah kita masak sejauh ini. Iya, udah ada yang paling realistis, yang tradisional dari Indonesia juga udah ada, yang dari sejarah juga udah. Tapi lu mau tau nggak apa yang belum? Yang unik dan enggak, gue sekali lagi yang buah sawit itu nggak kehitung, itu nggak bisa dimakan soalnya. Jadi ya, apa yang bakal gue dan John masak buat hari ke-6 ini? Kalian tahu bolang? Kalau kagak gue bakal langsung rasa tua banget. Tapi gue dulu kecil itu suka banget nontonin acara ini di TV. Dan gue inget salah satu episode bolang ini, mereka tuh ada nyobain makanan tradisional dari Papua yang super unik banget, yaitu ulet sagu. Dan iya, gue gak bercanda, ulet inilah yang bakal gue dan John cobain di hari ke-6 ini. Jadi ya gue coba cek di pasar atau enggak yang jualan. Ya sayangnya nggak ada, masuk akal sih. Tapi di online ada yang jual dengan harga yang super murah banget. Jadi ya gue beli. Dan pas uletnya sampai ke rumah gue, di situ realita akhirnya nabok gua. Ngelihat puluhan makhluk putih ini menggeliat ke sana ke sini, hati nurani gue yang biasanya AFK pun akhirnya mengeluarkan suara pelan. Apakah gua bener-bener bakal makan ulet cuman demi AdSense? Jawabannya ya, jadi ya gue langsung telepon WA-nya si John dan suruh dia datang ke rumah gue. Jujur, sebenarnya gue nggak terlalu jijik ya. Mungkin abis punya akuarium air laut dengan segala macam jenis binatang aneh di akuarium itu, gue kayak udah punya rasa toleran yang luar biasa sama makhluk-makhluk dengan fisik yang unik gitu. Cuman gue lebih ke kasihan sih, soalnya kan gue harus ngeliat uletnya hidup sekarang, dia gerak kesana kesini, dan gue kayak gak tega aja gitu ngebunuhnya buat dimakan. Tapi ya demi AdSense. Si John gak lama datang dengan motor bebek bututnya, dan pas dia ngeliat apa yang bakal kita masak hari itu, Der, kayaknya gue ada kelupaan sesuatu nih. Jadi ya kita pindahin ulet-uletnya ke keranjang buat dibersihin. Nah, taruh dulu semuanya ke situ John, itunya, semua ulet ya. Ya taruh. Bek. Animal abuse guys. Nah bersihin. Mandi guys. Gue lagi mandiin hewan guys ya. Jadi jangan salah guys. Gede semua deh. Iya kan? Gendut semua. Guys, parah guys, tadi waktu lagi bercuci ditabok-tabokin sama John uletnya guys. Apa? Sumpah guys, parah banget sih John guys. Tuh guys, lihat guys, ditabok-tabokin guys. Gak ada guys. Ini Gue cuma nyuruh bersihin dong, dia ditabok-tabokin sama si John aja. Ini cara namanya bersih gini. Udah pada gue kocok-kocok gini. Pakai sarlet ya John? Hah? Pakai sarlet ya? Kenapa John, mau lu makan satu John, hidup-hidup John? Dan abis uletnya bersih, baru kita mulai siapin bumbu. Karena gue bener-bener gak yakin ya sama rasa dari uletnya ini. Gue mau bumbunya tuh bener-bener nge-overpower rasa dan aroma dari uletnya. Dan ide gue tuh, gue pengen pakai kayak bumbu kuning yang mirip sama pas kita bikin papeda. Cuman gue mau cabenya tuh kali ini banyak banget, biar pedesnya sama aroma cabenya tuh berasa pol. Semuanya kita potong-potong, blender, terus habis itu ditumis. Dan abis bumbunya jadi, baru kita masukin uletnya.
Ini orang-orang yang lu tabok-tabokin tadi Cen anjir. Iya, dia kasihan banget. Cepetan keburu kosong anjir ini ya. Ini dia pengen gue pengen bikin dia mati, bikin pilihan sendiri. Wah, ini keburu kosong bumbunya aja. Ih, lihat. Enak sih. Ini enak sih, nggak salah. Dan ya, inilah hasil dari masakan ulet sagu kita, guys. Secara visual ini kayak gua masih agak gimana gitu ngeliatin badan uletnya. Kayak gak biasa aja gitu ya ngeliatin ulet di atas piring dan bumbu-bumbu gitu di sekitarnya. Sedangkan buat aromanya pas sebelum dan pas lagi dimasak itu bener-bener kayak gak ada bau atau apapun sama sekali. Gua sama Jon tuh cuman kecium bau dari bumbu sama cabenya doang. Tapi pas udah mateng, gua nggak tahu kenapa, cuman masakan ulet sagu kita ini itu malah jadi kayak aroma seafood. Bukan amis atau nggak enak ya baunya, cuman kayak sop kerang rebus gitu. Lu pernah makan nggak? Ya jadi aromanya kayak persis banget menurut gua kayak gitu ya. Nah, si Jon itu malah jadi suka banget. Soalnya dia tuh emang doyan seafood kan orangnya. Tapi gua kebalikannya. Karena bukan cuman gua nggak doyan seafood, tapi dari semua seafood yang gua jijiin, kerang itu yang paling gua nggak suka. Jadi lu bayangin dulu coba, aromanya itu makanan dari seafood yang paling gue benci. Bentuknya itu ulet dibumbuin. Makanya itu bakal butuh banyak banget pemanasan mental buat gue sebelum bisa makan ulet ini. Jadi ya itu tuh gue harus bener-bener siksa dulu jiwa, raga, dan rohani gue pakai percobaan terberat yang ada di dunia fisik ini. Jadi ya gue baca berita bentar soal negara kita. Oke, let's go. Jadi guys, ini kita udah mau siap makan guys. Ini dari tadi kita persiapan mental dulu. Jon, apa udah siap Jon? Ini gue robek kan katanya? Iya, robek. Palanya cabut. Ih, Kenapa anjir? nggak tahu, kayak kasihin aja deh. Jangan lu itu nih keluar muncrat semua cowok. Bingung lah, ya makanya gimana? Gimana rasanya? Gimana? Aneh aja lah. Tapi enak gak? Enak gak? Baik-baik aja sih. Bumbunya masuk ya. Nih guys, gua ya guys ya. Bentar, aduh. 1, 2. Pedas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Kayak kerang anjir. Dan beneran aja rasanya kayak aromanya menurut gue ya itu hampir persis kayak kerang. Bahkan persis sampai ke teksturnya yang kenyal-kenyal gitu. Dan jujur gue gak suka banget sih. Cuman ya ini sebenarnya lebih ke guanya aja sih. Soalnya ulet sagu ini menurut gue masih jauh bisa lebih layak dimakan dibandingin belut agar-agar atau buah sawit yang tadi. Dan kenapa gue bisa bilang begitu? Karena si Jon itu lumayan suka sama ulet sagu ini. Dia bahkan sampai makan lumayan banyak. Jadi ya berhasil. Hari ke-7. Oke, kemarin di hari ke-6 udah nyobain yang unik. Sekarang di hari terakhir, gua cuman kurang satu hal doang yang gak masuk akal. Buat hari ke-7 ini, kayak yang tadi gue sebutin di awal video, gue mau nyoba bikin makanan dengan budget MBG Rp10.000. Tapi pakai kaviar yang harganya 1,1 juta rupiah ini. Loh, gimana caranya bang? Hah, teman-teman, inilah kenapa di sekolah kita tuh diajarin matematika. Jadi kaviar kan harganya 1,1 juta per 30 gram. Nah, kalau dibagi 2, 15 gram 550.000 dibagi 2, 7,5 gram 275.000 dibagi 2, 3,75 gram 137.000. A few moments later. Dibagi 2 lagi jadi 5.000 rupiah. Bah, mulai hari ini panggil gua Albert Daryl Epstein. Bu Bene, kalau ibu nonton video saya, inilah bukti kalau misalkan saya selalu merhatiin pas ibu ngejelasin di kelas. Jadi ya, dengan 5.000 rupiah kita dapat berapa banyak kaviar? 7 butir. Ya, namanya juga ada harga, ada barang ya guys ya. Jadi gua sama Jon nyari-nyari resep kaviar biasanya dimasak bareng apa. Dan di sini tuh lebih susah dari yang kita bayangin ternyata. Soalnya karena kaviar tuh bahan mahal, jadi dia tuh biasanya dimasak pakai barang mahal yang lain. Tapi karena budget kita sisa 5.000, gua nggak mau makan cuman satu partikel doang. Jadi ya kita harus agak kompromi di sini. Ujungnya kita nemu resep yang lumayan masuk akal, yaitu caviar pancake.
Dan ya ini sama persis kayak namanya, cuman pancake ditambahin yogurt sama kaviar. Jadi ya gue sama John mulai dari pancake dulu. Bahannya standar dan murah sih, cuman telur, terigu, susu, mentega, baking soda, baking powder, sama sedikit garam. Gak kayak kaviarnya bahan-bahan itu gampang banget didapetin di pasar deket rumah, atau nggak ya ngejarah toko bokap gue juga ada gitu. Kita taruh semua bahan-bahannya di wadah dan kita aduk kayak semen. Dan ini tuh kita ngikutin resep dari internet, ya kita cuman kayak kurangin aja gulanya dikit biar nggak terlalu manis. Tapi gue kayak agak skeptis aja ya pas masukin garamnya, karena gue ngerasa bakal aneh aja kalau di pancake tuh ada rasa asin-asin gitu. Soalnya pancake kan harusnya makanan manis ya. Tapi ya udah lah ya, resepnya lebih ngerti daripada kita. Abis adonannya jadi, yang susah itu sebenarnya nyetak pancake ya. Soalnya karena gue pengen pancake proporsional sama kaviarnya ini, itu tuh nggak bisa dibikin gede-gede. Tapi bikin kecil itu agak ribet, soalnya adonannya itu kayak nempel gitu loh ke sendoknya. Dan kalau kita terlalu kenceng kibasinnya ke bawah, itu adonannya bakal langsung berubah jadi seni abstrak modern. Bentuknya bikin bulat, Cok. Gimana, Cok? Udah. Anjir, ini udah matang ya, udah matang ya. Ini bikinnya kecil, itu tuh tadi kita bikin terlalu gede ya. Ingat 6 butir dong. Oke. Ya segitu lah. Nggak bisa gue bikin bulat anjir. Ya udahlah ya. Susah ya bikin bulat. Nggak ada cetakan sih. Iya, udahlah bodo amat dah. Udah segitu. Iya. Ini mah penyiksaan ya. Dan habis pancake mateng, gua tata di atas piring. Tapi kaviar ini tuh susah banget ngebukanya. Gua nggak tahu kenapa, tapi mereka tuh bikin tutup kalengnya tuh jadi keras banget gitu loh. Tapi ini tuh bukannya gua nggak kuat bukanya, cuman lu tahu nggak? Kadang-kadang kalau misalkan lu pengen buka apapun yang keras, itu kalau misalkan lu pakai tenaganya over, itu pasti jadi berantakan. Apalagi kaviar ini tuh kalengnya kecil banget, jadi kayak nggak banyak tempat buat megangnya gitu. Jadi ujungnya bokap gua yang bukain buat kita. Dan gua nggak tahu kenapa, tapi dari tadi tuh kita nggak kepikiran sama sekali. Dari tadi tuh kita paksain buka pakai tenaga. Cuman bokap gua itu pinter banget, dia pakai ujung garpu buat nyongkel tutupnya pelan-pelan, dan ya akhirnya bisa kebuka juga. Dan inilah kaviar, telur ikan 30 gram, harganya udah kayak HP baru. Gua jujur penasaran sih ini rasanya kayak gimana. Jadi ya, gua pakai ujung sendok, gua tata kaviarnya di atas pancake dan yogurtnya. Dan inilah hasil dari kaviar pancake kita. Secara visual menurut gua udah lumayan impresif sih. Coklatnya pancake dikontrasin, putihnya yogurt dikontrasin lagi pakai hitamnya kaviar. Cuman pertanyaan yang paling penting, gimana rasanya? Jadi ya, gua dan John masing-masing ambil satu pancake-nya. Dan kita masukkan kue dadar berbalut yogurt dengan telur ikan sturgeon import ala Polandia itu ke dalam mulut kita. Dengan setiap gigitan, kaleidoskop perpaduan rasa pun menyelimuti lidah. Oke. Menurut gua dan John, rasanya itu sungguh amat luar biasa mengecewakan. Ini balik lagi ke pas gua ragu-ragu naruh garam di adonan pancake, dan ternyata bener aja. Soalnya pancake itu sekarang jadi rasanya asin dan ini tuh gak enak banget. Yogurtnya so-so, tapi kaviarnya kayak gak berasa sama sekali. Ya mungkin gara-gara kita naruhnya terlalu dikit. Gua sama John tuh kayak masih gak percaya ya awal-awal ya. Kayak masa harga barang 1,1 juta gak ada rasanya sama sekali sih. Jadi ya kita iseng-iseng makan kaviarnya pakai sendok buat nyobain aja gitu rasa aslinya tuh kayak gimana. Dan gua gak bohong. Lu mau tahu gak rasa dari telur ikan 1,1 juta tuh kayak gimana? Lu ambil gelas sekarang, terus lu isi air dan tambahin pakai garam dikit dan lu aduk. Terus lu masukin tangan lu ke dalam gelas itu dan lu tetesin airnya ke lidah. Gua nggak bercanda, rasanya itu nggak jauh dari air garam doang. Ya ada umaminya dikit, tapi aduh bener-bener kayak 95% dari yang kita rasain itu cuman kayak balon yang lu gigit meletus-meletus keluar air garam gitu. Dan anjir, gua nggak percaya gua bayar 1 juta buat makan air garam, cak. Si John sih yang paling gak demen, soalnya dia kan ada darah tinggi dan dia makan pancake-nya asin, ditambahin kaviarnya asin, itu dia langsung kayak agak-agak sakit kepala dikit makanya. Tapi untung aja waktu itu bokap gue lumayan suka sama rasa kaviarnya. Dan fun fact, waktu itu ada tetangga gue juga di sana, teman emak gue, dan dia juga suka banget sama rasanya. Dan ya sedikit kecewa sih, makanan di hari terakhir ini malah kayak jauh banget di bawah ekspektasi kita. Apalagi gue udah ngeluarin duit banyak banget buat beli kaviarnya. Gue kira rasanya itu bakal enak karena ya mahal. Tapi gue masih bersyukur banget gue bikin video ini. Karena menurut gue, eksperimen 7 hari ini tuh bener-bener kebuka mata gue banget. 10.000 tuh bukan duit gede. Seenggaknya buat gue, ya gue gak tahu kondisi ekonomi kalian gimana, mungkin bagi kalian gede. Tapi
bagi gue itu bukan duit gede. Tapi gue bener-bener kaget dengan duit yang gue anggap kecil itu. Kalau kita bener-bener niat dan amanah, itu bisa bener-bener dipakai buat bikin makanan yang kuantitasnya lumayan, rasanya enak, dan beneran bergizi. Dan ini bukan gue pengen nyalahin atau ngebanding-bandingin pihak manapun ya. Soalnya kan ini gue bikin sendiri, pasti bakal beda kalau misalnya dibandingin sama punya dapur MBG sendiri. Dan ya ada tantangan logistik lain yang gue nggak paham gitu. Contohnya aja itu kayak papeda kan pasti bakal susah kalau misalnya dimasak di dapur. Itu sampai ruang kelas pasti udah dingin atau keras lah. Jadi ya ini bukannya gue mau ngebandingin masakan gue sama makanan yang disediain di program MBG. Tapi selain itu juga, ini tuh juga ngebuka mata dalam kehidupan pribadi gue sendiri. Dengan gue sekarang tahu 10.000 tuh bisa dapat makanan kayak gitu, gue tuh jadi sadar seberapa borosnya setiap kali gue makan-makan di luar abis 50.000, 60.000 gitu buat sekali makan. Bukannya gue mau nyalahin diri gue sendiri atau orang lain makan-makan dengan duit segitu, tapi gue tuh jadi punya perbandingan aja. Kayak kalau misalkan gue pengen masak sendiri, sebenarnya ini tuh bisa jauh lebih hemat dan kemungkinan besar lebih sehat juga buat gue. Dan ya itulah kenapa gue tetap gak nyesel bikin video ini. Rest in peace 1,1 juta rupiah gue. Moga-moga gue bisa duit balik di AdSense. Jadi ya itu aja, bokongin, bye bye.